Oke Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir akan menyajikan sebuah video yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu proses coaching. Nah, untuk kali ini kelompok kami terdiri dari Ibu Ma'rifatul Ula sebagai pengamat. Kemudian ada Ibu Fitriani sebagai coach dan Bapak Trimo nantinya akan sebagai coachee untuk siklus yang pertama ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Uul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Uul. Gimana kabarnya Bu Uul? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Fitri nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Benar Bu. Oke, nah sebelum melakukan proses coaching, ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Fit? Boleh sekali Bu. Oke, terima kasih. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee Ibu. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Fit, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fit. Boleh Bu Fit? Boleh Bu, boleh. Oke, terima kasih Bu Fit. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Fit adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya nanti Bu. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya? Yaitu terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Ibu Fit, di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Fitri kembangkan? Baik, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya Bu. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk indikator ketercapaiannya itu apa Ibu Fit? Untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nih adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi gitu Bu ya permasalahannya, dengan coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Oke, baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching bisa menemukan sendiri ya Bu ya solusi atas permasalahannya itu tadi. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu, ya Bu, ya Bu Fit.
Siap, Bu. Silakan Ibu Pit melakukan proses coachingnya. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Trimo, bagaimana kabarnya nih hari ini? Mohon maaf Pak Trimo, lagi mute speakernya Pak. Baik. Baik, Assalamualaikum Pak Trimo, bagaimana kabarnya nih hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Fitri. Alhamdulillah sehat-sehat aja hari ini. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik. Bapak katanya ada yang mau disampaikan kepada saya nih Pak. Ini apa Pak ya? Iya nih Bu Fitri. Ada yang perlu saya sampaikan kepada Ibu ini. Karena ada beberapa yang di benak hati saya ini Bu. Oke. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu nih Pak ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit Pak ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih ya yang mau disampaikan oleh Bapak? Jadi begini Bu, terkait dengan keadaan di lingkungan sekolah kami, ada beberapa rekan guru kami, rekan-rekan guru di sekolah kami. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu ya. Penyampaian materi pembelajaran di kelas hanya menggunakan model yang tradisional, bahkan hanya monoton gitu Bu. Dan juga guru-guru hanya sebagai saya amati sekarang ini sebagai teacher center lah Bu. Jadi mereka hanya fokus pada pembelajaran itu saja dan kurang bervariatif Ibu. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Pak ya, berarti permasalahan dari Bapak nih adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak yang kurang bervariatif gitu ya Pak ya? Iya Ibu. Pembelajaran dari guru-guru kami itu masih kurang begitu bervariatif. Kemudian model pembelajarannya hanya itu saja lah Bu selama ini. Baik, kira-kira di percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Bapak harapkan di percakapan kita nih Pak? Dari percakapan kali ini kayaknya saya pengen adanya sebuah perubahan lah Bu kayaknya ya di sekolah kami Bu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pada anak-anak. Seperti itu Ibu. Oke, jadi yang ingin Bapak harapkan yaitu adanya sebuah perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak dapatkan nantinya? Apa yang ingin didapatkan? Jadi saya ingin adanya sebuah perubahan Bu dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang bervariatif Bu. Jadi misalnya menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran seperti Canva, quiz, kemudian PPT, PowerPoint, dan media-media yang lainnya yang semarak digunakan oleh guru-guru pada zaman sekarang inilah Bu. Apalagi sekarang ini sudah zamannya sudah teknologi sudah canggih ya Bu ya. Betul. Jadi harapannya rekan-rekan guru tidak ada lagi yang menggunakan hanya metode ceramah atau menggunakan metode teacher center saja Ibu. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang lebih bervariatif diinginkan ya Pak. Jadi kalau dilihat idealnya dari level 1 sampai 10 nih Pak ya, kira-kira di sekolah Bapak itu berada di level berapa sih?
berapa ya, Bu, ya? Jadi kalau menurut saya sepertinya, Bu, Ya. kayaknya berada di level 5 deh. Jadi, karena, di sekolah saya nih banyak guru-guru senior, hingga untuk level lebih tinggi ini agak sulit ya, Bu, ya, untuk, di anu, untuk level yang lebih tinggi lagi. Kayaknya sepertinya di level 5 lah, Bu. Oke, di 5 Pak ya. Dengan kondisi sekarang ini Pak, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level sampai 7 ya kira-kira ya. Karena untuk level yang lebih tinggi, memang agak sulit, Bu. Jadi, guru-guru Oke. ini kebanyakan dia lebih senior. Jadi untuk ke level, dari level ke-5 ke-7 itu kayaknya masih mungkin bisalah dilakukan perubahan nih, Bu. Oke. Oke, dari level 5 ke level 7 tadi Pak ya. Kira-kira nih, usaha apa yang Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tersebut nantinya? Maaf Pak Trimo, mute mikrofonnya Pak. Baik. Oh ya, maaf Pak ya, tadi karena mute mikrofonnya saya tak dengar jawaban Bapak. Jadi Pak ya, dari level 5 sampai ke level 7 tadi, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih bingung nih, Bu, ya, memikirkan apa yang harus saya perbuat nih, Bu. Tapi sepertinya yang akan saya lakukan adalah mentoring lah, Bu. Pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian lah kayaknya, Bu, ya. Oh, mentoring Pak ya. Mhm. Oke, dengan mentoring atau pendampingan gitu ya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang Bapak terapkan dan untuk rekan-rekan merasa nyaman dengan pendampingan Bapak gitu? Mmm, Mungkin saya akan mencoba untuk konsultasi lah, Bu, dengan kepala sekolah untuk, membuat kegiatan workshop atau pelatihan yang tujuannya untuk, peningkatan kompetensi guru kayaknya, Bu. Khususnya dalam hal penyampaian materi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif. Kayaknya itulah, Bu. Oke, berarti Bapak sudah merencanakan nih ya Pak ya untuk mentoring pendampingan atau workshop gitu pelatihan nih Pak ya. Dari Mhm. ketiga hal tersebut kira-kira nih Pak, untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi yang mana nih Pak? Eee, yang mana ya, Bu, ya? Kayaknya sepertinya yang mentoring lah, Bu. Karena untuk pelatihan atau workshop, itu menggunakan waktu yang mungkin perlu waktu persiapan yang lama, kemudian menggunakan waktu yang lebih matang lagi, jadi kayaknya yang lebih nyaman dan cepat terrealisasi itu kayaknya mentoring lah, Ibu. Oke, mentoring ya Pak ya. Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak ini memerlukan bantuan atau support dari siapa nih? Eee, saya nanti kayaknya mau meminta bantuan ataupun support daripada rekan-rekan guru saya lah, Bu, yang, terutama di bidang IT ya, yang mereka guru tersebut sudah paham di bidang IT, eee, yang sudah dan juga guru-guru tersebut sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif lah, Bu. Dalam hal ini kayaknya saya akan, meminta salah satu guru kebetulan di tempat kami ada guru TKJ nih, Bu. Jadi kayaknya saya akan lebih, nanti membantu
guru-guru minta bantuan rekan guru TKJ lah Bu. Oke, berarti Bapak pingin melakukan mentoring nih ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak ya. Kira-kira nih Pak, kapan direalisasikan untuk mentoring ini Pak? Kapan ya Bu ya? Kayaknya insya Allah secepatnya lah Bu. Karena saya ingin melakukan sebuah perubahan itu secepatnya. Dan saya akan mencoba lah nanti berkoordinasi kepada kepada rekan saya dan akan melakukan pendekatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang Bapak dapatkan nih? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk bisa terjadinya perubahan di sekolah lah Bu. Jadi dengan adanya saya melakukan kegiatan mentoring dan juga membantu rekan sejawat saya, ya dibantu dengan rekan sejawat saya dalam bidang keahlian di bidang IT, mungkin bisa membuat perubahan di sekolah terkait dengan media pembelajaran lah Bu. Alhamdulillah, Bapak sudah ada gambaran untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif, terutama di sekolah Bapak ya. Oke, nanti saya tunggu kabarnya Bapak ya setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Semoga rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Ya Pak. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan juga sudah mendengarkan isi curahan nanti saya lah Bu, sehingga saya bisa menemukan solusi dan juga menemukan sebuah nantinya ke depan bisa menjadikan perubahan di sekolah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan bisa menghubungi saya kembali Bapak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu Baik, saja Bu. ya Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fitri. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik, terkait indikator capaian, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu. Oke. Berarti baik Bu ya, jadi Ibu Fitri sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan pembelajaran, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga nih Bu ya, ada beberapa catatan. Bu Fitri tadi sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Jadi untuk ini Bu, saya juga sudah mendengar percakapan tadi dari Ibu Fitri dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap coachingnya, artinya di situ Ibu sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach itu, Ibu sudah fokus
Artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dari coach Ibu. Luar biasa Ibu sudah berikan apa yang sudah Ibu berikan, proses coaching tadi mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses dan diberikan kemudahan lagi. Oh ya Bu Fitri, ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Nah, Ya, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? baik Bu. Untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami Bu ya dalam memahami alur tirta gitu Bu ya. Mendalami lagi untuk melakukan coaching Mm-mm. supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Itu menurut saya Bu. Iya. Baik, luar biasa Ibu Pit. Ibu Pit akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan Ibu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Trimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Trimo? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Oh ya, nanti Bapak akan melakukan proses coaching ya, Pak, hari ini, Pak. Oh iya Bu. Jadi rencana saya akan melakukan coaching nih Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh, Pak? Boleh Bu Fitri. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Pak ya. Iya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya nanti. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan nanti juga saya akan mendengarkan dan mengamati Bapak gitu Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan atau belum gitu Pak. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kan prinsip coaching ada kemitraan gitu Pak ya, ada proses aktif, kreatif dan juga memaksimalkan potensi gitu Pak. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching atau saya mengobservasi ini ada sedikit nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh Bu Fitri. Apa nih Bu? Baik, untuk yang pertama Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, ya pastinya tentang kompetensi inti coaching lah Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh lah Bu kayaknya. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya. Yang terdiri tadi udah Bapak sebutkan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak ya. Oh ya, di antara ketiganya kira-kira nih Pak, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan nanti? Menurut saya sih Bu, kayaknya yang lebih spesifik nih yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif lah Bu ya.
kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah Bu kepada Koci Bu. Baik, jadi Bapak ingin yang dikembangkan yang lebih spesifik itu ada 2 tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak ya. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Ketercapaian yang saya inginkan Bu, yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini, saya ingin Koci itu lebih bisa mendapatkan solusi lah Bu dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si Koci tersebut Ibu. Jadi si Koci tadi bisa menyelesaikan lah permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dengan atau dengan cara-cara apa langkah-langkahnya si Koci tadi lah Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi gitu Pak ya atas permasalahannya atau langkah-langkahnya gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Kocinya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Pak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik Bu. Baik Pak, silakan melakukan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Uul. Halo, assalamualaikum Bu Uul. Waalaikumsalam Pak Trimo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat-sehat saja. Senang ya Bu bisa bertemu dengan Ibu. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi tadi saya perhatikan ada rencana kita ingin ngobrol-ngobrol Ibu. Jadi apa yang perlu Ibu sampaikan nih kira-kira Bu? Iya betul Pak, ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Oke Bu, ya. Jadi mungkin kita dalam pertemuan ini Bu, kayaknya tidak membutuhkan waktu sedikit Ibu. Jadi mungkin hanya kira-kira 15 menit lah Bu untuk kita ngobrol-ngobrol Bu. Iya Pak. Jadi apa nih Bu yang perlu Ibu sampaikan nih? Begini Pak, ini terkait dengan permasalahan saya di sekolah saya nih Pak. Yaitu kalau saya amati nih Pak ya, di sekolah saya nih dari tahun ke tahun belum ada perubahan ya Pak ya, khususnya dalam penyampaian proses pembelajaran. Nah, guru-guru yang ada di sekolah saya itu masih menggunakan model konvensional saja atau ceramah lagi. Tidak ada perubahan atau modelnya tidak bervariatif begitu Pak. Iya. Jadi padahal kita kan ketahui ya Pak ya, kita ketahui bersama bahwa untuk perkembangan kita pada saat ini kan zaman sudah semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di tempat saya itu Pak, dia tidak mau berubah atau tidak mau terjadi perubahan begitu Pak, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Nah, sehingga pembelajarannya itu menjadi kurang bervariatif dan mungkin siswa-siswanya juga akan cepat merasa bosan, Pak. Begitu, Iya. Pak. Iya baik Bu. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan banyak sekali. Kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang Ibu sampaikan, itu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul Pak. Baik. Ya. Pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif Pak. Ya, medianya juga atau model pembelajarannya yang masih model yang lama Pak. Oh gitu ya Bu ya. Baik. Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan pada saat pertemuan kita ini Bu? Iya Pak.
Dari percakapan kita hari ini, Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan, Pak, di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Pak. Mhm, mhm. Oh gitu, ya 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 Bu. Jadi Bu Uul menginginkan sebuah, perubahan Bu ya? Iya, Pak. Kira-kira kira-kira perubahan apa nih Bu Uul yang Ibu inginkan, di sekolah Ibu nih? Iya, Pak. Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode atau media pembelajarannya, Pak, yang lebih Mhm, bervariatif begitu, Pak. mhm, Seperti bisa menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran yang marak untuk saat ini ya, Pak ya, mhm, seperti mhm. Quizizz Iya iya, atau media aplikasi Canva mhm, atau bisa juga dengan membuat slide-slide PowerPoint, Pak. iya Intinya iya, di sini tidak hanya menggunakan metode ceramah-ceramah saja, Pak, tapi mhm. bisa lebih bervariatif begitu, Pak. Oke baik Bu, jadi, Ibu ingin, menyampaikan, bahwasanya sudah seharusnya pembelajaran itu bervariatif Bu ya? Iya, Pak. Eee, Kalau menurut Ibu nih, di tempat Ibu, idealnya pembelajaran yang apa, yang bervariatif Ibu itu Bu, kalau dilihat dari levelnya Bu, jadi kalau dari 1 sampai 10 ini, kira-kira di sekolah Ibu yang cocok nih pada level berapa Bu? Iya, Pak. Di sekolah saya kalau melihat kondisinya, Pak ya, Mhm, kondisinya guru-gurunya yang sudah senior begitu, Pak ya. mhm, Mungkin kami masih berada pada level 5, Pak. mhm. Begitu, Pak. Oke, jadi, menurut pengamatan Ibu nih, jadi di Iya, level 5 Bu ya? iya, Pak. Dengan kondisi sekarang ini Bu, kira-kira di level berapa Bu, bisa ditingkatkan lagi nih Bu, agar terlihat adanya sebuah perubahan yang signifikan Bu, Iya. di sekolah Ibu nih kira-kira Bu? Iya, Pak. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, Pak ya. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, Pak. Mhm, Mengingat guru-guru kami itu kebanyakan senior. mhm, Jadi mhm. dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan, Pak. Baik Ibu, jadi dari level ke-5 ke 7 itu, kira-kira, agak, repot Ibu ya, agak-agak anu ya. Jadi Iya, menurut Pak. Ibu nih, kira-kira kalau pengen meningkatkan dari level 5 ke 7 nih Bu, menurut Ibu usaha apa nih Bu yang bisa dilakukan untuk mewujudkan, perubahan tersebut Bu? Iya, Pak. Sebenarnya saya masih memikirkan ya, Pak, Mhm, cara mhm, supaya ada perubahan tadi. Apa mhm, kira-kira yang akan saya buat sebenarnya? mhm, mhm, Tapi sepertinya yang akan saya lakukan itu, Pak, adalah mentoring, Pak, pendampingan mhm. individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian, Pak. Mhm, mhm. Oh, Iya, jadi Ibu mau melakukan, mentoring ya, Bu, ya? iya, Heeh. Pak. Dengan mentoring atau pendampingan tadi, Bu, kira-kira selain itu ada atau tidak, Bu, strategi yang Bu terapkan dengan, dan rekan-rekan apa, dengan rekan-rekan Ibu biar merasa nyaman dan, dengan Ibu sampaikan ini, Bu, kira-kira, Bu? Iya, Pak. Saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala Mhm, sekolah, Pak, mhm, kemudian membuat kegiatan workshop. mhm, Untuk membuat kegiatan ini, Pak, tentu saya harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. mhm, Kemudian membuat kegiatan workshop atau mhm, pelatihan. mhm, Nah, mhm, yang tujuannya tentu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam proses pembelajaran dengan mhm, menggunakan mhm. media yang bervariatif, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah merencanakan untuk mentoring, Bu, ya? Iya, Pak. Mentoring, kemudian pendampingan, kemudian workshop atau pelatihan. Dari ketiganya nih, Bu Uul, Ya. kira-kira apa nih, Bu Uul, yang bisa lebih cepat untuk direalisasikan, Bu? Eh, Iya, Pak, baik. Sepertinya yang mentoring, Pak, ya, karena untuk pelatihan atau workshop Mhm, pasti, memerlukan persiapan yang matang. Jadi mhm. yang lebih nyaman dan cepat terrealisasikan itu adalah mentoring, Pak. Oh, gitu, Bu. Jadi, Iya, Pak. menurut Bu Uul mentoring nih ya. Iya. Nah, kegiatan mentoring nih, Bu, kira-kira, eee,
apa yang atau siapa yang Ibu, bisa kira-kira bisa untuk membantu atau mensupport dalam melakukan kegiatan ini, Bu? Iya, Pak. Saya dalam kegiatan mentoring ini, Pak, nanti saya akan minta bantuan kepada rekan guru, Pak, yang di sekolah Mhm, saya yang tentunya sudah ahli di bidang IT, Pak. mhm, Dan beliau juga sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Nah, dalam mhm. hal ini, Pak, saya akan minta bantuan dari rekan saya yaitu Bapak Hasan Padli. Oke. Begitu, Pak. Iya, Oke, Pak. jadi Ibu, akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira Bu, kapan nih Bu, untuk bisa direalisasikan kegiatan mentoring nih Bu? Insya Allah secepatnya Pak, saya akan melakukan. Nah, saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan Mhm, saya dan akan melakukan pendekatan mentoring tersebut, Pak. mhm, mhm. Oke, baik Bu, bagus sekali, Ibu sudah, menyampaikan, hal tersebut. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih menurut Ibu yang bisa Ibu dapatkan nih Bu? Iya, Pak. Nah, dari percakapan kita hari ini, Pak, saya dapat mendapatkan sebuah gambaran, Pak, bagaimana Mhm, cara terjadinya perubahan di sekolah saya, Pak, yaitu mhm, dengan cara adanya kegiatan mentoring ini, Pak, dengan mhm, dibantu oleh rekan sejawat yang memiliki mhm, keahlian di bidang IT nih, Pak, dalam media mhm, pembelajaran nantinya tentunya, Pak. mhm, Begitu, mhm. Pak. Alhamdulillah Bu Ul, sudah ada gambaran Bu ya, Iya, Pak. untuk menciptakan sebuah perubahan itu memang, ada dalam kegiatan pembelajaran itu bervariasi Bu ya. Iya, Eee, Pak. iya baik Bu Ul, nanti saya tunggu kabarnya, setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring Bu ya. Iya, Pak. Mungkin, percakapan pada kali ini, kita rasa cukup sampai di sini Bu ya. Iya, Pak. Semoga rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, dan juga kegiatan mentoring yang, Ibu lakukan bersama kolaborasi dengan rekan-rekan Ibu tadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Iya Pak, terima kasih banyak. Bapak juga sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa bermanfaat Pak dan bisa terjadi di perubahan di sekolah saya Pak. Baik, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kita bisa bertemu ya Bu ya, Iya, eee dan Ibu bisa menceritakan, Ibu bisa menghubungi saya kembali apa yang kira-kira perlu kita obrolkan lagi nih Bu ya. iya Eee, Pak. baik Ibu, cukup, kira-kira pertemuan pada kali ini, sekian, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Baik, Trimo. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah Bu Fitri, kegiatan coaching tadi sudah, berjalan dengan lancar Ibu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Nah, setelah Mhm, melakukan observasi bersama Koci tadi ada sedikit nih pertanyaan ya Pak ya, iya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. mhm, Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat nih pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang mhm. diinginkan? Jadi gini Bu, tadi selama saya melakukan proses coaching Bu ya, eee saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Bu, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga, sudah melakukan, tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi, Bu, dari koci dari koci untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Mhm, mhm, Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada mhm, beberapa catatan nih Pak ya.
untuk Bapak, mana Bapak Trimo sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada dalam koci, kemudian Bapak sudah mengarahkan koci, ya Pak ya tadi. Kemudian Bapak tadi saya ada catatan juga sudah mengidentifikasi permasalahannya yang ada dalam koci, kemudian Bapak sudah mengarahkan juga di catatan kecil saya yang mana Bapak untuk mencarikan rencana aksi mengarahkan dengan itu ya Pak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga Bapak sudah berhasil nih untuk menemukan rasa tanggung jawab dalam koci ya Pak ya, yang ada pada diri koci itu tersebut, yang mana agar terjadi rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik oleh koci tersebut Pak ya, itu catatan saya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar nih Pak ya percakapan Bapak dengan koci. Yang mana Bapak sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh gitu, Bapak mendengarkan dengan aktif, Pak ya. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya tadi Pak ya. Luar biasa Pak apa yang sudah Bapak berikan kepada proses coaching hari ini Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi iya Pak ya, amin, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak. Untuk kedepannya nih Pak ya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kedepannya kayaknya saya akan lebih mendalami lagi Bu tentang bagaimana alur tirta, kemudian saya akan mendalami lagi tentang bagaimana cara tadi mendalami bagaimana cara saya mendalami alur tirta dalam proses coaching, kemudian supaya saya selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan coaching Ibu. Amin ya Pak ya, baik Pak, luar biasa. Oke, jadi apa dalami lagi alur tirta Pak ya supaya lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab nih, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Baik, saya akhiri Pak ya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya sebagai pengamat Bu Ul ya. Halo Bu Ul. Bu Ul. Bu Ul. Halo Bu Ul. Assalamualaikum Bu Ul. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Ul hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bu Ul. Oh ya Bu Ul. Saya dengar Ibu mau melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Pak. Betul sekali Pak. Iya Bu. Jadi sebelum melakukan proses coaching nih Bu, sedikit ada yang perlu saya bicarakan nih Bu Ul, boleh Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Oke Bu Ul, jadi gini Bu Ul, nanti pada saat coaching Bu, antara coach dan coachee akan saya amati nih Bu,
dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian pada coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, Bu, ya? Iya, Pak. Kemudian, Ibu sudah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan bobot atau belum? Kemudian, Iya, Pak. dengan kata kunci atau yang disampaikan oleh coach, nanti saya juga akan mengamati, mendengarkan respon atau jawaban daripada coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, Bu, Ya. sedikit akan saya tanyakan nih, Bu. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Boleh sekali, Pak. Silakan. Oke, baik Ibu. Untuk pertama, kompetensi apa nih, Bu, yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Iya, Pak, baik. Nah, untuk coaching kali ini, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, Bu, ya? Iya, Pak. Terjadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga tersebut, Bu, kira-kira apa, Bu, yang lebih spesifik nih, Bu, yang ingin Ibu kembangkan nih, Bu? Baik, Pak. Jadi ada 2 ya, Pak, ya, yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Baik Ibu, jadi ada 2 yang Ibu inginkan, Bu, ya? Iya, Pak. Yang ingin Ibu kembangkan dan kemudian yang lebih spesifik. Iya. Di antaranya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira, Bu, dari indikator tersebut, Bu, dari pernyataan tadi, Bu, apa indikator ketercapaiannya, Bu, menurut Ibu nih, Bu? Iya, Pak. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu nantinya, Pak, ya, pada saat coach itu sudah menemukan solusi, Pak, atas permasalahan yang dia hadapi, Pak. Itu indikator ketercapaian yang saya itunya, Pak. Baik, jadi Ibu, yang ingin Ibu sampaikan indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan solusi, atas permasalahan-permasalahan daripada coach tersebut, Bu, ya? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Baik, Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Ibu Iya, Pak. silakan melakukan proses coaching ya, Bu, dengan coach dan semoga, Ibu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah Iya. proses coaching nanti, kita bisa ya, Bu, ngobrol-ngobrol kembali, Iya, Pak. Bisa, Pak. kemudian ya. Baik, Bu, silakan Ibu melakukan proses coaching, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bu Pit. Iya, Bu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bu Pit? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Ibu Pit hari ini mau melakukan coaching ya? Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Dengar-dengar Ibu Pit ada yang mau disampaikan ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan nih sama Ibu. Oke. Tapi sepertinya kita hanya memiliki waktu 15 menit atau 20 menit ya, Bu Pit, ya? Untuk kita Baik. ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi apa nih, Bu Pit, yang mau disampaikan oleh Ibu Pit? Begini, Bu, ya. Terkait dengan rekan guru di sekolah saya, yang mana saya perhatikan, Bu, ya, dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu, Bu, ya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, Bu. Seperti ceramah lagi gitu, Bu, ya. Padahal kan
kita kan tahu bersama nih Bu, perkembangan zaman ini kan semakin canggih, teknologi perkembangan juga semakin pesat gitu Bu. Ya. Tapi guru-guru di sekolah itu Bu ya tidak mau terjadinya suatu perubahan gitu, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif seperti itulah Bu. Oke, baik. Kalau saya garis bawah ini ya Bu, ya Bu. Nah, ya Bu Pit, berarti permasalahan dari Ibu Pit adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu Pit? Betul sekali Bu. Iya Bu ya, pembelajaran dari rekan-rekan guru tuh kurang bervariatif Bu. Medianya tuh atau model pembelajarannya tuh masih model lama Bu. Yang mana metode center itu cuma teacher center lah saya lihat Bu ya. Ceramah, ceramah, dan ceramah. Oke, baik. Nah, kira-kira Bu Pit ya, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Pit dapatkan? Oke Bu, jadi dari percakapan hari ini ya Bu Ulia, saya menginginkan atau menginginkan nanti setelah percakapan ini saya mendapatkan solusi untuk suatu perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Bu. Oke. Berarti dari yang Ibu Pit sampaikan tadi, pembelajaran dengan bervariasi gitu Pak Ibu ya, dengan berbagai metode gitu Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, di sekolah Ibu nih, apa namanya, kalau kita hitung dari level 1 sampai 10 nih Bu ya, kira-kira di sekolah Ibu nih berada di level berapa untuk saat ini? Sepertinya sih masih berada di level 5 lah Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi gitu Bu ya lagi, sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 lah Bu. Oke, di level 5 ya Bu Fit ya, dengan kondisi sekarang ini ya Bu. Nah, kira-kira nih, di level berapa lagi yang ingin Ibu tingkatkan agar terjadi perubahan Bu di sekolah Ibu? Mungkin kalau bisa ditingkatkan sampai ke level 7 lah Bu ya. Karena untuk ke level yang tinggi lagi atau 10 memang agak sulit Bu. Mengingat guru-gurunya itu kebanyakan ya senior. Jadi dari level 5 ke level 7 lah masih dilakukan perubahan gitu Bu ya. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, Ya. Untuk perubahan tersebut dari level 5 ke level 7, kira-kira nih Bu ya, usaha apa yang akan Ibu Pit lakukan ya untuk menciptakan perubahan tersebut nih Bu? Sebenarnya saya sih masih memikirkan gitu apa yang akan saya buat gitu Bu ya. Tapi sepertinya saya akan melakukan monitoring gitulah Bu ya, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian gitulah Bu rencananya. Oke, dengan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, selain itu ada tidak strategi yang akan Ibu Pit terapkan dan rekan-rekan itu merasa nyaman dengan penyampaian Ibu Pit tadi? Oh ya Bu, saya akan mencoba lah nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau membuat kegiatan workshop gitu Bu ya, atau pelatihan yang nanti tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru lah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang dengan menggunakan metode yang bervariatif nantinya tuh Bu. Oke, berarti Bu Fit sudah merencanakan untuk mentoring, pendampingan, workshop atau pelatihan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari ketiganya tadi nih untuk saat ini ya Bu ya, yang lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana nih Bu? Sepertinya mentoring lah Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang ya Bu ya. Jadi yang lebih nyaman dan cepat terrealisasikan menurut saya adalah mentoring lah Bu. Oke, mentoring ya Bu ya.
Nah, Iya. untuk kegiatan mentoring ini ya Bu, kira-kira Bu Pit ini memerlukan bantuan atau support dari siapa ini Bu? Oh iya Bu, saya nanti minta bantuan rekan guru di sekolah Bu ya, yang sudah ahli IT, yang sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif di kelas gitu Bu ya. Oke, dalam hal ini saya akan minta bantuannya dari Ibu Priska Padilla lah Bu. Oke. Berarti Bu Pit ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Nah, Ya. kira-kira Bu, kapan direalisasikan untuk mentoring ini Bu? Insya Allah secepatnya Bu ya, saya akan melakukan, saya akan mencoba gitu Bu ya, berkoordinasi dulu dengan rekan saya yang tadi Rizka Padilla Bu ya, dan akan melakukan pendekatan mentoring tersebut Bu. Oke, Bu Pit, bagus sekali apa yang akan Ibu rencanakan. Kira-kira Bu Pit dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Pit sudah dapatkan? Dari percakapan kita nih Bu ya hari ini, saya alhamdulillah Bu ya mendapatkan gambaran gitu Bu, bagaimana cara terjadinya suatu perubahan di sekolah saya Bu ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, dengan dibantu dengan rekan sejawat saya tadi Rizka Padilla insya Allah nantinya Bu ya, atau Iya. rekan-rekan sejawat yang lain yang memiliki keahlian lah Bu dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu Bu. Alhamdulillah ya Ibu Pit sudah ada gambaran ya untuk menciptakan Amin. perubahan dalam pembelajaran bervariatif di sekolah Ibu. Oke Bu Pit, nanti saya tunggu ya kabarnya setelah melakukan mentoring nantinya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Pit ya. Baik Semoga Bu. rencana-rencana Ibu Pit untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ibu sudah Sama-sama meluangkan, Bu. iya, Ibu sudah meluangkan waktu, sudah menekan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan lah Bu di sekolah saya. Iya. Sama-sama ya Bu Pit. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan atau ada yang mau dibicarakan bisa menghubungi saya kembali ya Bu Pit. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Bu Pit. Oke, begitu saja ya Bu Pit. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Ul, Ya Pak. suara saya terdengar jelas Bu Ul? Itu agak apa tadi suaranya nampaknya? Ya. Tadi lagi azan nih Bu di sini Bu. Iya, lagi azan saya dengar Pak, ada lagi azan nampaknya Bapak. Kita tunggu sebentar boleh Bu? Nanti Boleh, kita boleh lanjut Pak. ngobrol ya Bu. Iya Pak. Ya, sambil mendengarkan azan ya Bu ya. Iya Pak. Kalau dilanjut ya, terdengar ya Bu ya suara azannya ya Bu ya. Iya, terdengar Pak, jelas terdengar. Ya udah kita lanjut kita istirahat jeda sebentar Bu ya. Iya, iya.
Baik Bu Ul, jadi maaf tadi sempat terjeda sedikit, ada Ya, azan ya Bu ya. ya. Heeh. Nah, baik Bu Ul, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah, sudah lancar Bu ya. Ya, Setelah Ibu melakukan observasi tadi Bu, bersama dengan Koci, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Uul. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dalam proses coaching terkait, indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? ya baik Pak. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu sudah Mhm. menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga saya sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Bu Fitri sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, Iya, sesuai dengan yang saya tadi amati juga, ada beberapa catatan ini Bu. iya, Eee, Bu Uul tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, iya, yaitu sudah menanyakan tujuan, daripada tujuan pada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Ibu Uul sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi ya, Bu, ya, atau tindakan yang Ibu, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh dilakukan dan juga Bu Ul berhasil, untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci, iya, agar Pak. rencana aksi akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Iya, Oke, baik Bu, Ibu juga tadi sudah mendengar saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu, dengan koci ya Bu ya? iya, Pak. Kemudian Ibu juga sudah, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif Ibu, Iya, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang Ibu sampaikan, kepada koci. Luar iya, biasa Ibu, yang Ibu sampaikan tadi sudah memberikan, memberikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, ada satu lagi nih Bu, untuk ke depannya Ibu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari hasil proses coaching ini Bu? iya, Pak. Nah, baik Pak, untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami dalam memahami alur Tirta lagi Pak, untuk Mhm. melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya nantinya bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Baik, Ibu sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya, Bu, ya, sesuai dengan alur Tirta, Iya, supaya, Pak. lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, Iya, terima Pak. kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, Ibu, sudah melakukan observasi, kemudian dan juga menggunakan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Iya, Pak. Jadi saya akhiri Ibu ya, dari pertemuan kali ini, eee, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, Iya, dan Pak. memberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi proses, praktek coaching demonstrasi kontekstual pada kelompok kami. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.